Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari angkat tangan. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan bless the Lord, bless the Lord. Oh my soul, His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ingat bahwa Tuhan telah memiliki kita untuk dilahirkan di bumi ini. Bukan karena kita minta, kita tidak tahu. Dan kita menjadi orang percaya bukan karena kita minta, tapi karena Dia yang mau. Pasti ada satu rencana besar dalam hidup kita. Hanya kerap kali kita tidak menggali apa maksud Tuhan ketika aku ada di dunia ini. Mungkin di tengah perjalanan kita terganggu masalah, penyakit, persoalan. Tapi sebenarnya itu diizinkan Allah. Mungkin supaya kita sadar bahwa hidup ini fana. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Mungkin cara hidup kita salah. Mungkin kebiasaan kita yang salah. Tuhan selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan kelegaan. Biar setiap hari kita menerima undangan Tuhan ini. Kita datang kepada Tuhan bukan kita minta, tapi kita berkata, Tuhan, aku datang memenuhi undangan-Mu, yaitu aku letih lesu berbeban berat. Aku hanya cuma mau mohon kelegaan melalui air hidup-Mu yang menuntun aku, melalui air hidup-Mu yang membuat aku berubah, melalui air firman-Mu yang hidup itu membuat aku menjadi kuat. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Biar rumah-Mu ini Tuhan bukan sekedar kami datang, tapi kami ingin berjumpa dengan pemilik rumah, yaitu Tuhan sendiri, Roh-Mu sendiri, firman-Mu sendiri. Kami rindu supaya firman-Mu dan Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami selalu dipimpin oleh Tuhan. Ketika kami khawatir, ketika kami takut, ketika kami cemas atau tertekan, kami tahu bahwa Engkau yang menjadi perisai kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang membuat kami berdiri teguh. Sebab itu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami haus, kami ingin menggali firman Tuhan, karena itu adalah harta karun ilahi yang sampai kepada kekekalan. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka dalam kesulitan, tantangan dalam pekerjaan, dalam karir, studi, keuangan, keluarga, bahkan kesehatan masa depan. Tuhan, kami percaya bahwa kami datang bukan karena kami mau, karena kami menerima undangan Tuhan. Hari ini setiap hari kami ingin menerima undangan Tuhan sampai akhir hayat kami. Karena disitulah kami akan menemukan pertolongan kekuatan Tuhan. Engkau yang memulihkan, menyembuhkan kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu, Tuhan, akan menuntun masa depan kami.
memberikan kepada kami mata rohani kami, supaya kami tidak terjerumus di dalam duniawi, tetapi kami selalu Tuhan mencari hal-hal yang di atas, memikirkan yang di atas, bukan yang di bumi, karena Engkaulah yang memiliki semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri saudara, kita akan membaca Mega Project bersama-sama. Hari ini ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Kalau hidup kita, saudara, ditertekan oleh masalah demi masalah, itu kan masalah kan dari luar. Kadang yang kita buat atau kita tanpa sengaja itu datang. Kadang juga dari gangguan iblis itu atau yang lainnya. Sehingga sukacita ini hilang. Tetapi saudara mesti tahu bahwa Roh Tuhan itu memberikan sukacita kepada kita. Sehingga sukacita itu bukan dari luar. Kerap kali dari luar itu mengganggu kita. Tetapi sebenarnya Roh Tuhan yang ada dalam kita itu memberikan sukacita. Sehingga ketika di luar itu mengganggu kita, tidak boleh mengurangi sukacita kita. Ketika kita kehilangan, kita mungkin duka cita. Tetapi Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kehilangan Roh Tuhan. Kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Sebab itu kita harus lawan. Supaya kita tidak tertindih dalam duka cita. Kita harus sukacita walaupun dalam kesulitan. Sebab apa dikatakan oleh firman Tuhan? Bersukacitalah senantiasa. Jadi itu kata selalu. Selalu. Bahkan di dalam suatu firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan selalu membawa kita di jalan kemenangan selalu. Dia membawa kita di jalan kemenangan selalu juga. Jadi kata selalu ini bukan berarti masalah selalu terjadi. Tapi dia memang terjadi tapi hilang kembali. Tapi Tuhan selalu memberi kepada kita kemenangan di jalan apapun persoalan kita. Yang penting dia akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Sehingga sukacita kita jangan dipengaruhi oleh yang luar. Karena yang luar ini selalu mengganggu kita. Kerap kali kalau kita melihat banyak hal-hal itu saudara, kita itu senang kalau ada sesuatu yang baik, sesuatu yang duniawi. Tapi kita lupa kalau begitu hilang, kita menjadi sedih. Pekerjaan, karir, saudara tahu banyak sekali kejadian seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus tahu kalau kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ayo kita bersukacita walaupun dalam kesulitan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memimpin jalan kita. Kita tidak boleh mata kita tertuju kepada hal duniawi. Itu membuat kita kehilangan sukacita damai sejahtera. Tapi biar mata kita tertuju kepada Tuhan, supaya damai sejahtera sukacita selalu ada dalam hidup kita. Dan kita sebelum kita lihat tema khotbah hari ini cukup bagus karena kita menggali harta terpendam. Saya pada tahun lalu bulan 11 bulan 10 saya selalu katakan tahun ini waktunya para wanita-wanita itu bangkit kembali. Bangkit kembali ke gereja, bukan kumpul-kumpul, bukan adu-adu apa yang lainnya. Tetapi kita ke gereja itu mencari, menggali firman Allah. Itu adalah harta yang tidak ternilai. Yang bisa membawa kita kepada surga yang mulia. Itu yang harus kita. Jadi di gereja ini, ingat, kebanyakan orang cuma berpikir. Kalau sudah ke gereja, sudah dianggap sudah ketemu Tuhan. Belum. Rumah Tuhan sama pemilik itu beda. Kalau rumah Tuhan itu materi. Benda. Kalau Tuhan itu pribadi. Jadi jangan sampai kita merasa sudah ke rumah Tuhan, sudah ketemu Tuhan, belum. Gitu. Makanya banyak orang akhirnya, karena kita sudah distorsi atau pandangan kita sudah mulai duniawi, akhirnya kita melihat sekarang banyak orang membuat rumah Tuhan itu megah mewah semuanya. Seperti orang begitu masuk, seakan-akan sudah berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan. Gitu. Itu kita baru masuk ke rumahnya. Waktu masuk ke rumahnya, nah kita di rumah Tuhan itu mulai kita menggali firman Allah di situ.
Kita mencari air kehidupan di situ. Yang memberikan kita dari dalam, bukan dari luar. Sehingga dari luar mengganggu kita atau memberikan kepada kita yang baik atau yang buruk, kita tetap kuat. Karena di dalam itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, yaitu Roh Allah. Itu perlu sekali dipikirkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang sekarang sudah mulai terarahnya, yang penting gedungnya megah, acaranya bagus, sudah ketemu Tuhan. Belum tentu. Kita di gereja harus menggali firman. Begitu firman kita gali, mulai mengubah hidup kita, karakter kita, kita berjumpa dengan pemiliknya. Nggak mungkin Tuhan, saudara mau ketemu kita dengan cara karakter kita yang tidak baik. Di zaman dahulu, itu zaman dahulu, orang ketika pergi bait Allah, dia mesti cuci dulu, cuci tangan, cuci kaki, gitu, cuci muka. Supaya apa? Supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu kan kiasan bahwa harus bersih, tapi bukan secara fisik. Harus hati pikiran kita harus dibersihkan. Yang bisa membersihkan hati pikiran kita, yang bisa menguatkan hati kita adalah firman Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktunya wanita-wanita bangkit karena kita sudah sekian tahun melatih banyak sekali dan pria-pria sebagai pemimpin kepala keluarga, sekarang wanita harus mulai bangkit kembali. Kenapa? Kita akan melihat beberapa firman Allah yang luar biasa. Yaitu kita baca dulu firman Allah. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan 26. Lukas pasal 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, itu rumahnya. Dan rapi teratur, rumahnya megah mewah. Kita ketika percaya sama Tuhan, kita bangun gereja besar, gak salah, itu benar juga. Tapi kita lupa, apa yang kita lupa? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Mengapa seperti itu? Karena tidak ada tuan rumahnya. Amin. Karena waktu dia lihat rumah itu megah, mewah, bersih, tersapu, rapi. Karena kita kan sama semua di gereja kan begitu. Gitu. Tetapi tidak ada pemiliknya. Ya hidup kita juga sama. Ke gereja, berdoa, ibadah, puasa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu bagus, ritual. Tetapi apakah ada pemiliknya di dalam hati kita? Makanya kita harus betul-betul di gereja itu konsentrasi. Fokus kepada firman Allah. Siapapun yang menyampaikan firman Allah, enak gak enak, yang penting ayatnya dipegang dulu. You know. Mungkin ceritanya salah, ayatnya dipegang dulu. Kalau ceritanya menyambung ke ayatnya, itu memberi kekuatan, pandangan yang bagus. Sebab itu kita perlu membaca ayat yang banyak, bukan cuma 1 ayat, kemudian kita cerita, bagus juga bagi orang yang menguasai. Tetapi bagi orang yang belum menguasai firman Tuhan, harus banyak baca firman Allah. Kemarin saya diundang untuk seminar hamba Tuhan di Kota Medan, karena kita kan membantu 80 gereja yang kena banjir, kena apa. Sehingga mereka berpikir, loh ada hubungannya apa gereja kita dengan mereka? Gereja kita ini bukan gereja besar, gereja kecil. Kadang-kadang menghadapin ya sewa ataupun juga kita masih bertahan kuat-kuatan, saudara. Sehingga kita kok bisa menolong. Sehingga Jemaat Medan berkata begini, Pak, maaf ya Pak ya. Gini, kelihatannya gereja kita ini sok-sokan. Loh kenapa? Karena kita kadang-kadang kekurangan kok kita bantu-bantu orang. Saya bilang sama dia, ini kan bencana. Dan Tuhan nolong yang bencana, kamu yang harus menolong mereka, gitu loh. Kita mau yang kena bencana atau yang tidak, gitu. Tidak, kalau yang tidak harus menolong yang kena, gitu. Yang kena pasti ditolong, gitu loh. Jadi jangan merasa kita kekurangan, tapi kita tidak ada bencana, gitu. Jangan sampai sudah kekurangan kena bencana lagi. Dari sini kita lihat beberapa yang akhirnya mereka ngundang saya seminar, 200 berapa yang datang yang hadir itu. Kami seminar, saya asalnya cuman sudah kelelahan. Saya pikir ini setengah seminar aja Pak Pendeta, 45 menit aja. Untuk apa?
Saya katakan pemulihan pasca bencana. Tapi temanya siapa yang peduli? Gitu loh. Nggak ada yang peduli. Oh ada Tuhan gitu loh. Makanya Tuhan nggak kirim gereja yang besar. Seakan-akan kamu berharap gereja besar datang soalnya itu. Kalau gereja besar datang kamu bilang ya itu biasa gitu loh. Mungkin bukan Tuhan. Tapi yang datang kita yang pertama gitu loh. Dia bingung apakah gerejamu besar. Saya bilang kita nggak gereja besar. Kita punya iman yang besar. Amin. Kasih yang besar gitu. Jadi saya katakan kepada mereka, kami ini datang di sini adalah untuk peduli. Seakan-akan Tuhan berkata, aku peduli kepada kamu. Kita itu adalah surat cinta Tuhan. Tapi bukan sepenuhnya, kita hanya pendahuluan. Mungkin gereja lain, orang lain akan datang untuk melengkapi surat-surat itu semuanya. Itu kemarin kita terangkan mereka. Kamu akan melihat bencana banjirnya, kamu trauma. Melihat gerejamu tergenang, sampai mereka berjalan mau tenggelam, suami istri. Ada yang 10 hari, saudara. 10 hari dia ada di atas itu. 10 hari ada di atas. Jadi nggak makan, nggak minum, ini bayangkan. Saya bawa satu teman perempuan muda kena cancer. Kena cancer, cuma di situ. Masih muda kena cancer. Saya datang, dia kena di kursi roda. Aduh kok saya berat gini. Saya bilang, ayo kita doakan. Dia doa di kursi roda. Ya sudah, besok ibadah kalau kamu kuat datang, kalau enggak ya terserah. Saya doakan dulu. Ternyata ibadah dia datang. Enggak pakai kursi roda, jalan biasa. Ya tapi dituntun saudara. Kemudian saya kan keliling 13 gereja. Bayangin, 1 hari 13 gereja. Sudah nyumbang khotbah lagi. Jadi kejar-kejaran aja, setengah jam datang khotbah langsung lari, setengah jam khotbah. Saudara, itu dia ikut, saudara. Saya terkejut, kamu ikut naik mobil, melewati jalan sawit, gelombang-gelombang, ikut. Saya pikir-pikir, saya takut juga dia. Besok saya mau ke Penang, mau kimo dan sebagainya. Kita doakan juga lah. Sudah selesai. Kemarin saya dikirim, dia saksi. Perempuan muda ini saksi. Ada di saya videonya. Cuma belum ditayangkan karena dia saksinya tidak direkam di mixer. Sehingga suaranya menggaung. Jadi kita akan coba dipres supaya yang menggaung itu hilang. Saksinya bagus. Ya, yang tadi saya katakan itu biasalah. Kita menolong bencana itu oke. Tapi yang dia saksi begini loh. Saya sakit tapi saya ingin misi. Melihat orang kena bencana itu. Setelah saya mendengar mereka bertahan hidup. Ketika air itu datang sampai di leher. Mereka sudah gak bisa kemana-mana. Mereka cuma pegangan suami istri sama teman-teman. Jalan-jalan pelan-pelan karena takut hanyut dikasih tali. Jalan pelan-pelan bertahan hidup. Terus kedua dia lihat ada orang yang sampai tinggal di lantai atasnya itu kan cuma segini aja. Untuk tempat dia ya kok seperti pastori atau apanya gitu saya lupa. Dia ada tingkat sedikit. Dia di situ 10 hari tidak makan, tidak minum. Karena seluruh banjir semua. Itu namanya pompa bensin penuh, banjir air semua. Nggak ada yang datang. Karena kapal pun nggak mungkin datang semuanya yang nolong itu. Masa dia bisa keluar? Enggak. Ketika dia mendengar begitu banyak, dia bersaksi cuman begini loh. Saya ikut misi, ada sesuatu yang saya terima. Mereka bertahan 10 hari gak makan, gak minum. Untuk mempertahankan hidup. Kekuatan mental mereka, semangat mereka. Itu yang menjadi bekal saya. Bahwa saya sekarang kena cancer. Saya harus bertahan dan semangat. Gitu. Karena saya tidak seperti mereka yang akan mati sejenak. Saya masih punya kesempatan membangun, bahkan melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang firman itu nggak bicara, saudara. Tetapi dia melihat kenyataan itu mengubah dia. Menjadi kuat kembali. Nah, saya juga ngomong sama para hamba Tuhan. Kamu kerap kali semua teman-teman itu trauma. Lihat air bah. Iya, saya tahu, trauma. Begitu mau mendung, Pak, ini gelap sekali. Loh. Saudara, dia takut semuanya. Saya bilang, semua itu sudah diatur Tuhan. Kamu jangan melihat air bah yang masuk di gerejamu. Tapi kamu harus juga lihat. Tuhan sedang ngirim air bah di hatimu, yaitu firman Allah. Amin. Sehingga air bah yang di luar jangan mempengaruhi engkau. Tapi firman ini air bah yang memenuhi hatimu. Yang firman Allah ini jangan sampai kamu tidak hanyut pada firman Allah. Gitu.
Kalau air bah kamu takut hanyut, oke, supaya kamu hidup. Tapi air bah firman Allah, kamu harus hanyut di dalam firman Allah itu. Kita harus mengalir. Sama seperti Tuhan katakan di dalam kitab Yeskiel, coba kamu masuk ke situ. Dia masuk air cuma sejengkal. Masuk lagi ini Yeskiel. Oh, cuma 1 lotot. Coba kamu masuk lagi, air 1 pinggang. Masuk lagi, air sudah seperti ini. Masuk lagi, sudah jadi sungai. Dia tidak bisa jalan. Dia cuma mengikuti arus. Demikian firman Allah. Ketika firman Allah masuk dalam hidup kita, mungkin saudara kita cuma terima sedikit. Kita cari lagi menggali firman Allah lebih dalam. Mungkin firman itu sudah mulai seperti kita selutut. Kita bukan cuma mau ke gereja, tapi kita kuat di dalam kesulitan kita ke gereja. Mungkin air itu firman Tuhan sudah sampai sepinggang. Sudah kita tidak memikirkan ke gereja. Kita memikirkan bagaimana roti hidup firman Allah memenuhi hati kita. Amin. Nah, kemudian firman sampai di dada kita, sampai di leher. Kita nggak memikirkan kita bagaimana. Kita tahu bahwa sudah saatnya firman ini akan membawa kita kepada kemauan firman Allah itu sendiri. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tetapi firman yang akan membawa kita. Nggak gampang, saudara. Sebab itu dikatakan kalau kita tidak ada tuan rumah, firman Allah dalam hidup kita, roh jahat masuk. Masuk melalui apa? Melalui kecewa, sakit hati, amarah, dengki, iri hati, apalagi kekhawatiran, ketakutan, grogotin kita. Kecewa, kepahitan, menggrogoti kita. Ketika sudah digrogotin, maka dia masuk. Tetapi kalau ada firman Allah lain, ketika ada kekhawatiran, ada kemarahan, firman Tuhan berkata, jangan kamu marah. Ketika kita mulai lemah, Tuhan berkata, jadilah kuat. Itu luar biasa. Jadi kita bukan dikuatkan oleh dari luar. Kita akan dikuatkan dari roh kita bersama dengan firman Allah. Jangan sampai menjadi jemaat dikuatkan oleh orang luar. Ayo, ini gereja bagus. Ayo, bukan. Sekarang kita mau bagus, nggak bagus, kita harus menguatkan diri kita sendiri. Karena roh Allah yang membawa kita untuk mencari apa? Bukan mencari gereja, mencari firman Allah. Amin. Kita harus mencari firman Allah di gereja. Itu akan ketemu, bukan mencari gerejanya. Makanya di sini, saudara, itu hal pertama. Kita lihat hal yang kedua. Kalau kita tidak ada tuan rumah, iblis masuk. Menggerogoti kita semua, banyak masalah gitu loh. Kita tidak bisa sukacita, kita tidak punya pengharapan. Kalau orang tidak punya pengharapan, dia tidak akan pernah survive di dalam hidupnya. Orang yang punya pengharapan, dia akan kerja keras, walaupun di tengah kesulitan. Orang yang pergi hutan, dia pun nabang pohon atau nambang, karena dia punya pengharapan, sampai dia kerja keras semuanya. Tapi kalau nggak punya pengharapan, ngapain? Gitu loh. Kita harus tahu itu. Hal yang kedua, yaitu menggali dan menambang harta karun. Harta karun mana, Pak? Apakah dunia? Bukan. Kita lihat dulu Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini kemarin saya juga dari Makassar. Kumpul hamba Tuhan sekitar banyak sekali. Nah, ini mereka juga mengundang saya untuk hamba Tuhan. Cuman saya bilang, kalau kita di Medan, oke, di mana ya? Di Brastagi, daerah sana-sana, dingin-dingin. Saya lupa namanya itu, di dekat Sinabung itu. Dingin. Mau kumpul hamba Tuhan lagi. Terus masuk ke dalam lagi. Saya bilang nggak apa-apa. Tunggu waktunya, kita ada waktu saya keliling lagi. Hanya mereka rindu untuk kumpul-kumpul hamba Tuhan semuanya. Kita baca dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta, menerima dia di rumahnya. Dia menerima. Marta ini perempuan ya. Menerima Tuhan di rumahnya. Nah, di rumahnya dia menerima. Ya, jadi perempuan sekarang harus belajar menerima tamu yang sukacita, muka yang ramah, sukacita. Supaya orang datang di tempat kita ini, wah ini tempatnya sukacita, damai sejahtera. Amin. Walaupun kita bukan Tuhan, masih punya masalah banyak. Tapi kita ini kan mewakili Tuhan. Harus juga seperti itu. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Gak salah, bagus kan? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, sampai di sini. Nah, apa yang terjadi? Ini rahasia-rahasia cukup besar untuk perbuatan kita semua. Kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, sebagai tuan rumah. Marta sebagai tuan rumah. Ketika dia mempersilahkan Tuhan masuk ke rumahnya, dia melayani dengan baik. Tetapi satu hal yang dia salah. Dia tidak pernah untuk mencari pemiliknya. Dia cuma sebagai tuan rumah saja. Dia lupa untuk menyerahkan hidupnya itu di bawah kaki firman Allah. Amin. Kita juga sama di gereja, kita boleh sibuk melayani. Tapi jangan sampai lupa dengan firman Allah. Kenapa? Maria ini tahu. Kalau Yesus datang itu bukan cuma mau makan minum. Yesus datang itu mau memberikan firman Allah. Amin. Kita datang di gereja ini juga kita tahu Tuhan ingin membagikan firman-Nya kepada kita. Nah, kita harus membuka hati pikiran kita. Sehingga Marta itu dipuji oleh Tuhan. Maria dipuji Tuhan, Marta tidak. Nah, kalau sudah firman itu masuk, itu namanya ke gereja, itu menggali, anggap aja gereja ini, rumah Tuhan itu kita menggali firman Allah. Gereja ini anggap aja harta karun, bukan Tuhannya dulu. Tapi harta karun bagaimana? Harus digali, harus ditambang. Sampai kita menemukan firman itu. Mendapatkan firman yang murni. Amin. Itu harta karun. Tuhan katakan apa saudara? Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam. Ditemukan orang. Maka dia menjual rumahnya dan dia menggalinya. Kerajaan surga seperti mutiara yang mahal harganya. Sampai dia tuh mau meninggalkan semuanya untuk membelinya semuanya. Firman Allah juga mengatakan, kalau saya dibuka ya, yaitu Amsal 23:23. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Jelas itu saudara. Jadi membeli bukan menjual. Banyak sekarang di gereja-gereja atau kita di media-media orang menjual firman. Kita nggak ngerti dia pendeta apa nggak tahu. Pokok mukanya bagus, gayanya bagus, ngomongnya shalom saudara. Atau saudara punya masalah hari ini, oke, luar biasa gayanya. Mukanya mantap semuanya. Nah, tapi kadang-kadang tertarik seperti itu. Tapi seorang pekerja kalau menurut saya, dia bukan pakaian rapi kadang-kadang. Tapi mukanya itu kelihatan kalau dia seorang pekerja. Amin. Itu kalau kita biasa mesti tahu seperti itu. Kalau saudara cari pegawai, cari yang jalannya imut-imut, manis-manis, waduh, udah setengah mati ini. Paling cuma jadi resepsi aja, shalom, pagi-pagi, selamat pagi, gitu. Nah, tapi mesti cari yang betul-betul, memang mukanya manis, ngomongnya bagus, tapi yang energik begitu, saudara. Gereja juga sama. Saudara boleh dandani semuanya, tapi harus energik. Menggali itu loh. Amin. Menggali firman Tuhan, menemukan harta karun. Nah, tadi dikatakan juga tema, apa itu? Mega Project-nya hari ini. Yaitu menghambakan diri. Nah, ini ada satu kisah yang luar biasa. Setelah tanggal berapa ya? Sebelum tanggal 17. Sekitar tanggal 10 Januarian begitu lebih. Saya itu mendapatkan sebuah mimpi. Ya, biasalah mimpi ini. Tapi mimpi harus dibagi toh. Mimpi biasa atau mimpi yang mendidik, menegur kita. Nah, itu perlu. Saya bermimpi, saudara tahu becak enggak? Ya kalau enggak tahu ya pura-pura tahu aja gitu loh. Becak itu depannya itu ada orang dudukan begitu. Nah, Surabaya Medan ada itu. Di belakang itu tinggal seperti sepeda satu, orangnya pegang, depan itu bisa orang duduk 3-4 orang, 2 orang lah. Dia dipakai ini, pakai kaki mengayuh, bukan sekarang kan pakai ini mesin, dulu kan pakai kayu, gitu. Saya sepertinya tinggal di masa lalu gitu loh. Saya tiba-tiba bilang, Cak, saya ke sana, ya berapa? Saya duduk lah, saya duduk. Lalu duduk nggak sampai berapa meter, orangnya ngos-ngosan. Saya lihat, kenapa? Baru dekat gini, loh kok jadi tua orangnya? Terus nggak kuat gitu. Saya bilang, Pak, berhenti dulu, Pak, berhenti dulu. Terus saya berhenti, saya mau jatuh, saya bilang, Pak, Bapak yang duduk di depan. Saya yang becak, Pak. Gitu. Dia kaget, saudara. Saya tonton dia datang situ. Loh,
Saya kan bisa saja, saya pindah becak kan bisa. Gitu loh. Tapi saya bilang, Bapak ini, betul dalam mimpi ini, saya turunkan Bapak duduk di situ, duduk, terus saya becak saudara, sampai di tempat saya. Setelah selesai, waduh capek juga. Selesai, dia turun, saya kasih uang Mas Yan, kan hadiah. Bayangin saya becak sendiri, saya kasih uang sendiri. Saya kasih ini Pak, oh jangan. Dia bilang, oh enggak bisa. Saya bilang gitu. Saya sudah biasa pendeta tidak boleh gampang-gampang. Gitu. Enggak Bapak, oh enggak. Gitu. Enggak bisa Pak, Bapak harus terima ini. Gitu. Ternyata saudara, orangnya itu berubah. Bukan orang tua lagi. Saya heran menjadi muda. Bawa uang 1 karung, saya lihat, 1 karung diangkat kuat itu. Jadi saudara. Jadi saya heran sampai lihat gitu, 1 karung. Tadi nggak kuat. Terus dia kasihkan saya 1 karung uang ini. Untuk kamu. Saya langsung, untuk saya. Gitu. Saya kan masih kaget. Terus hilang orang itu. Ya, saya terima 1 karung. Cuma sayangnya itu mimpi. Jangan keburu-buru senang dulu, saudara. Tapi mimpi ini punya arti. Gitu loh. Saya begitu bangun, kenapa? Tuhan katakan, biar kamu punya hak sebagai pendeta. Biar kamu punya hak untuk dilayani. Biar kamu mungkin apa saja punya hak. Dalam kerajaan surga, hakmu harus ditukar dengan tanggung jawab dan kewajiban. Walaupun kita punya banyak bawaan. Tapi kalau sampai hal seperti itu, jangan kamu tahan. Kamu harus juga ikut turut bekerja. Jadi kalau teman-teman di sini, mungkin tugas saudara bukan untuk ngangkat kursi, contohnya. Tapi teman kita yang harus ngangkat kursi, badannya kuat. Terus berkata, aku capek lah di gereja, ngangkat kursi terus malas gitu. Saudara kan bukan bidangnya. Saudara nggak usah marah. Hak saudara yang duduk, dia ngangkat. Saudara firman Tuhan berkata, ambil kesempatan itu. Hakmu tukarkan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Amin. Hidup di dunia ini jangan menuntut hak sebagai anak Allah. Tapi kita harus punya tanggung jawab. Amin. Dan kewajiban itu yang harus kita kerjakan. Banyak kerap kali suami istri, dia nuntut haknya. Itulah terjadi percekcokan di gereja. Atau di rumah tangga. Di gereja juga sama. Kenapa cekcok? Karena selalu menuntutkan haknya. Tetapi saudara lihat itu juga. Bagaimana 2 laki-laki bungsu dan sulung. Yang satu nuntut haknya hancur. Dia balik kepada papanya sebagai hamba. Yang satu berkata begini sulung, dia sudah menghabiskan uang, kenapa dia buat begini? Dia nuntut juga. Tapi Tuhan berkata, nggak usah. Kita harus belajar, nggak usah mempergunakan hak kita. Jadi teman-teman, kalau ada saudara kita yang seharusnya dia yang melayani kita, tapi kalau tidak mampu, kita harus tetap melayaninya. Amin. Nah kisah ini, kemudian saya dipanggil, kan di PIK ini ibadahnya nggak cukup kalau ibadah 2, memang gereja nggak besar, cuma melebar begitu. Ya sudah, saya bilang itu kan ada koridor, terus taman, maksudnya ada teras gitu loh. Terasnya 3 meter lebih. Bilang aja, kan kita di belakang, toko-toko pada tutup semua di PIK 2. Nah kita survive sendiri kan berat juga. Itu kalau boleh, nama terasnya itu kita ambil saja. Manajernya setuju, direkturnya nggak mau. Merusak pemandangan. Tidak bisa. Boleh melebar. Melebar nggak mungkin, ada tembok. Kita mau jempol, masa orang lihat miring. Nggak bisa gitu loh. Akhirnya udah kita tawar nggak bisa. Maksudnya nggak bisa. Setelah mimpi itu, direkturnya bilang, pendetamu suruh datang. Saya langsung berangkat, saudara. Langsung berangkat mau datang. Ini mikir apa ya? Ngomong apa? Pasti dia ngomong nggak inilah. Memang nggak boleh gitu. Saya datang tenang aja, ngomong-ngomong. Saya ngomong biasa-biasa dulu, Pak gimana, baik-baik Pak. Gini dia tanya dunia, saya bilang, ya, saya enggak banyak ngomong firman, saya takut kalau sok kan, gitu. Setelah ngomong-ngomong, saya dari agama lain, grupnya suci. Oh ya, bantu-bantu. Oh ya, saya juga punya grup saya namanya BBC. Siaran radio, bukan. Itu BBC itu Because Best Care, apa itu? Nama kita kan gerejanya BES, singkatan Blessing Spirit. Kami punya untuk perhatian. Orang-orang kena bencana, tapi tidak seperti Bapak nasional. Kami hanya cuma urusan gereja. Oh ada ya? Ada. Omong-omong panjang lebar, dia bilang gini, saya sudah waktunya 10 menit. Nanti tambah ngelantur gak karuan.
Gitu. Saya bilang, Pak, kami yakin kami akan bisa bertambah jemaat. Tapi kita harus kerjasama. Karena ini kan juga sepi semuanya. Kami tetap yakin. Kami butuh tempat itu kalau boleh pakai. Langsung dia bilang sama pegangnya, tulis, kasih, gratis gitu saudara. Ya gara-gara yang becak itu saudara. Gratis kata gitu. Wih, gitu. Loh, kok cepat sekali, saya enggak mau tanya lagi. Oke Pak, jadi kapan kita bisa? Segera bangun aja, cepat gitu. Oh bagus. Nah kami juga sebelah ini ada juga teras. Ambil aja. Ambil, terus itu pasangin sumber usia. Bisa silakan. Yang sebelah kamu ambil juga. Ada toko tutup memangnya, kecil. Tuh, kamu ambil saja. Berat Pak, kita potong harganya. Bayarnya ringan. Supaya kamu bisa ngambil untuk macam-macam. Waduh, pintar juga dia saudara. Tapi kita dapatnya lebih besar sekali. Sudah, akhirnya kok gampang. Jadi semua nggak sampai 10 menit selesai semua. Malah ngomong-ngomong yang lain-lain gitu. Dia jalan-jalan lihat semuanya. Saya ceritakan ke teman-teman nggak percaya. Manajernya sendiri berkata, sudah dikasih, nggak masuk akal, bisa. Loh, ya kenapa? Ya belajar jadi becak, saudara. Kalau kita becak pasti ada upahnya, betul nggak saudara? Walaupun nggak kita. Dari sinilah teman-teman, kerap kali harta terpendam itu yang dari Tuhan, yaitu firman Allah, kalau kita selalu nuntut hak kita. Kita tidak mau punya tanggung jawab di dalam pelayanan, melayani jiwa, dan sebagainya. Jangan harap kita mendapatkan harta terpendam. Karena firman Allah itu harta terpendam. Yang mengubah karakter kita. Sebagai seorang tuan, menjadi seorang hamba. Sebagai orang selalu menuntut hak, tapi menjadi orang yang rendah hati, yang selalu melakukan kewajibannya. Amin. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, sudah nggak apa-apa lah. Kita harus belajar seperti itu. Ya inilah beberapa hal. Ya saya juga ada satu contoh-contoh. Gitu. Waktu kami pernah naik taksi gitu. Taksi ya taksi biasa dari Bandung ke Jakarta gitu. Orang sudah tua, sudah malam, ngantuk-ngantuk. Saya bilang pendeta teman saya, ajak ngomong terus. Kalau nggak ngomong aku ngantuk. Saya mau ngomong supaya dia jangan tidur gitu. Ngomong terus sampai kehabisan suara. Cerita lagi, habis cerita Pak gitu. Cuma nggak ngantuk gitu. Kasihan dia sendirian gitu. Lama-lama nggak bisa, saya bilang, Pak stop dulu Pak. Kita yang setir aja. Dia bingung, Bapak bisa. Sudah biasa Surabaya Jakarta setir Pak. Gitu. Tapi dia bilang, jangan. Tapi teman saya, ini kita harus latih. Walaupun kita bayar. Kalau memang kita rasa kita mampu, lebih baik kita menjaga diri kita daripada orang. Jalankan terus kita merasa hak. Terus orang yang ngantuk, masuk jurang. Nggak jadi pendeta kita. Jadi sudahlah, saudara, jangan suka nuntut hak lah. Kalau itu demi kebaikan kita, ayo. Kita lakukan, walaupun kita harus bayar, tapi kita yang kerja. Jangan takutlah, itu pekerjaan Allah. Yang terakhir, ketaatan. Nah ini taat. Nah ini, saya mau cerita sedikit aja, ini gak lama. Ketaatan, kerap kali kita gak punya iman. Aduh Pak, saya ngomong sama Pak Pendeta kemarin di Medan. Bagaimana? Kami gak seperti Bapak, imannya kuat. Tunggu dulu. Orang selalu berkata imannya kuat itu benar. Gitu loh. Saya mau kasih tahu dulu. Kalau imanmu tidak kuat, bagaimana kamu caranya? Ke gereja malas, semua malas. Ini satu kesalahan. Iman itu pemberian Allah. Gitu loh. Karena firman Allah. Kalau imanmu tidak kuat, kamu kembali ke firman aja dulu. Gimana caranya? Saya kasih tahu. Kalau imanmu tidak kuat, kamu tidak mungkin, ya visi nggak mungkin jadi, mama begitu. Kamu jalan aja ke gereja, taat. Begitu khotbahnya apa, taati. Amin. Walaupun kamu nggak punya iman, rasanya nggak mungkin, taati. Gitu loh. Kalau ketaatan itu muncul sesuatu yang hebat. Makanya kita perlu di gereja, kalau mungkin iman kita bisa naik turun kan? Halo? Mana ada pendeta ngomong imannya terus naik? Mesti naik turun juga gitu loh. Nah, ketika turun, tetap ke gereja. Kita walaupun turun, taati firman Allah. Nggak ada yang lain. Contohnya seperti ini, kita lihat. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6. Setelah selesai berbicara, Yesus itu ketika dia melihat mereka murid-muridnya itu mencari ikan sepanjang malam nggak dapat. Pagi-pagi membersihkan jalannya. Yesus menaiki satu perahunya Simon yang kosong, suruh bertolak ini. Setelah selesai berbicara, kemudian Yesus khotbah mengajar kepada semua orang.
melalui perahu yang kosong, melalui kegagalan ini. Gitu loh. Malah ngomong firman Allah. Dan semua mendengar firman Allah. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Bagus kan? Perintahnya kan? Nah, setelah dengar firman Tuhan, menggali firman ini. 5. Simon menjawab, ini jujur ini dia. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kita sudah sepanjang hari nyari ikan nggak dapat. Berarti nggak punya iman loh dia. Betul kan? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Dia nggak punya iman. Sudah yakin nggak mungkin dapat. Tapi dia cuma taati aja. Amin. Dia cuma taat. Jadi teman-teman di tempat ini, kalau imanmu kuat nggak kuat itu harus kuat. Tapi seandainya ada gangguan, ingat, tetap taati firman Allah. Maka apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyang. Apa yang mereka dapat? Ketaatan membuahkan suatu hasil yang besar. Kerap kali orang bicara iman. Iman besar membuat kita menjadi sombong. Kita obral karunia, obral berkata mujizat. Tapi ketaatan itu bukan hanya bicara iman. Ketaatan itu memberikan hidupnya di bawah pimpinan firman Allah. Banyak orang, kalau kita melihat ini, banyak orang tentang firman Allah itu dia tahu. Jadi belajar firman Allah nggak salah. Tapi kerap kali orang itu akhirnya menguasai firman Allah. Nggak salah kan? Belajar menguasai firman Allah. Persoalannya, kerap kali dia tidak mau dikuasai firman Allah. Contohnya Adam dan Hawa. Menguasai firman dia. Oh kita nggak boleh makan buah ini. Nggak boleh. Katanya. Dia menguasai nggak? Menguasai. Tapi dia tidak dikuasai firman Allah. Banyak sekarang firman menjadi satu hafalan teori. Sehingga itu berbahaya. Saya coba bawa kartu kredit aja. Atau kartu apa ya? Ya, kartu ATM aja lah. Saya mau ngomong. Saya ngomong, saya taruh di sini. Terus diajak ngomong lagi. Pendeta biasa begitu, ngomong. Setelah ngomong, pulang. Mana ya barangnya? Nggak ada ya. Tas dicari nggak ada. Koper nggak ada. Bongkar lagi tas, biasa begitu kan. Sudah cari lagi, bongkar lagi tas dulu, saudara. Bongkar lagi koper, cari lemari nggak ada. Cari kantong, sudah tahu nggak ada. Buka lagi kantong, nggak ada lagi. Yang namanya kita untuk meyakinkan. Nggak ada, memang nggak ada. Jalan-jalan. Ketemu, terselip di sini. Dia cari. Sampai terselip. Akhirnya ketemu. Bisa paham ya? Ketika firman Allah diberikan kepada kita, firman itu harus ada di dalam hati kita. Tapi ternyata ada masalah. Kita tidak mampu menahan. Karena apa? Firman itu terselip. Di mana? Di telinga kita. Cuma mendengar firman. Terselip firman itu di mana? Di telingamu. Harus diambil lagi. Kembalikan ke tempatnya. Halo? Kok diam semua ini? Nah, terus firman itu di mana? Kerap kali terselip. Di mana? Di mata kita. Sehingga kita selalu melihat kesalahan orang lain. Tidak pernah bisa melihat kesalahan kita. Sehingga kita selalu menghakimi orang lain. Berarti kita sudah mulai salah. Firman terselip di sini, ambil. Amin. Kenapa aku kok selalu melihat kesalahan orang lain? Kenapa aku menghakimi orang lain? Oh, kita mesti cari firman itu. Amin. Selumbar. Nah, di mata orang kau lihat, kalau di matamu nggak kamu lihat. Lah itu kan firman Allah. Halo. Jadi kita harus memakai firman itu kembalikan ke tempat asalnya. Di mana? Di hati. Nah, firman Allah terselip di mana? Di mulut. Makanya banyak orang berdebat terus. Saya ngomong sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau pintar-pintar kemarin berdebat terus. Karena firman itu terselip di mulutmu, Pak Pendeta. Gitu loh. Harus kembali ke hati. Jangan berdebat di media bikin malu orang. Gitu loh. Lakukan firman Allah. Amin. Firman Allah terselip di mana? Di kantong. Selalu bicara soal uang saja. Harus bicara kembalikan ke hatimu. Kalau hal ini kita cari karena terselip,
Saudara pasti carilah. Gitu. Kenapa firman Allah terselip, saudara nggak cari? Sehingga tidak ada damai, tidak ada sukacita. Hari ini, kembalikan firman Allah di dalam hatimu. Dan taati firman Allah. Kita panggil berdiri, kita berdoa. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya boleh menjadi berkat. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk berjemaat, untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jikalau mereka datang dengan persoalan, biarlah mereka pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih setiap firman yang kami dengar, kami mau belajar untuk mentaatinya. Dan kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Dan juga kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat Tuhan. Baik itu pembangunan gereja, diakonia Natal yang telah disalurkan, dan juga ucapan syukur perpuluhan. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya kemurahan dan kasih Tuhan membalas setiap kebaikan hati umat-Mu di tempat ini. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Tanganku ku angkat.